pendengar, selamat datang di podcast Ngobrol Seru bareng Pelajar. Yap, betul, kali ini kita punya topik yang sangat seru dan tentunya penuh dengan wawasan yang luas, yaitu kita bakal bahas tentang pemerintahan negara Singapura. Buat yang belum tahu, Singapura itu negara kecil di Asia Tenggara yang terkenal karena sistem pemerintahannya yang efisien. Nah, betul banget, saat meskipun bentuknya kecil, tapi Singapura itu negara yang paling dikenal paling maju di dunia, yaitu salah satu alasannya karena sistem pemerintahannya yang sangat tersusun, sangat rapi. Kita nggak cuma berdua aja nih, Tin. Kita udah kedatangan 6 teman kita yang siap banget buat jelasin aspek-aspek yang ada di Singapura. Ya, betul sekali. Mari kita sambut, ada Izul, ada Yoga, ada Raffi, ada Rifki, dan ada satu lagi Franz, dan ada Raihan. Oke, mari kita sapa dulu ya. Halo. Oke, biar nggak lama-lama, kita mulai aja pembahasannya dari hal yang paling dasar, yaitu bentuk negara. Ini aku kasih pertanyaan ke Izul. Coba jelasin ke kita, apa sih bentuk negara Singapura itu? Jadi bentuk negara Singapura itu adalah negara kesatuan atau United States. Karena kepala pemerintahannya berpusat di pemerintahan federal. Berbeda dengan negara-negara seperti Amerika, negara kesatuan ini tidak ada aturan setiap daerahnya. Jadi belum terstruktur. Berarti nggak ada provinsi yang punya otonomi ya? Ya, tidak sempat diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat sistem pemerintahan yang ada di Singapura tidak terstruktur dan mudah diatur. Dengan menghadapi ini, pemerintah bisa fokus mengelola negara secara cepat tanpa perbedaan kebijakan antar wilayah. Wah, jadi walau kecil tuh sistemnya udah terpusat banget ya. Keren deh. Oke guys, jadi kami ada kalau lanjut ke pertanyaan kedua, itu kita bahas tentang bentuk pemerintahannya. Ya, kita lanjut ini untuk Raffi ya. Jadi Raff, bagaimana kalau dari segi bentuk pemerintahannya Singapura itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya Singapura itu menganut bentuk pemerintahan republik. Artinya kepala negaranya adalah presiden yang ditunjuk oleh rakyat sendiri. Tapi meskipun presiden menjadi kepala negara, kuasa pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri. Oh, jadi kayak Indonesia ya, ada presiden sama perdana menteri gitu. Hampir-hampir mirip, tapi di Singapura perannya itu beda. Jadi presiden di sana lebih berfungsi sebagai simbol negara dan penjaga konstitusi. Sedangkan perdana menterinya adalah kepala pemerintahan yang menjalankan kebijakan negara. Perdana menteri juga memimpin kabinet, menentukan arah ekonomi, dan mengambil keputusan politik yang penting. Wah, menarik banget ya. Jadi meskipun disebut republik, sistemnya tetap mengutamakan peran peramal dan peran menteri ya? Iya benar, itu yang bikin Singapura stabil, karena kekuasaan nggak hanya di satu tangan, tapi dijalankan secara politik lewat kabinet. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku mau kasih pertanyaan ini ke Yoga. Gimana sih sistem pemerintahan yang ada di Singapura itu? Nah, sebelum aku itu, Siti meluruskan ini tadi, bahwasanya di Indonesia tuh nggak ada istilah perdana menteri, karena negara kesatuan dan sistem kecil itu tuh. Nah, tadi penjelasan tentang Singapura juga jelas, tadi sedikit berkaitan itu. Nah, dia apa kan membahas tentang sistem pemerintahan di Singapura. Nah, Singapura ini mengatur sistem pemerintahan parlementer. Nah, dalam sistem ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif itu kuat banget erat hubungannya. Itu karena perdana menteri dipilih dari partai politik yang mana dalam pemilu waktu itu katanya. Itu. Oh, jadi kekuasaan pemerintahan bergantung pada dukungan parlemen ya? Nah, itu sih, kalau parlemen nggak percaya sama pemerintahan yang sudah berjalan, maka mereka bisa bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada parlemen. Nah, kalau mosi itu disetujui, kabinet yang berjalan itu bisa bubar dan pemilu akan dilaksanakan. Nah, sistem ini bikin pemerintahan selalu berhati-hati dan transparan dalam bekerja, karena diawasi langsung oleh parlemen gitu. Oh, keren sih. Jadi ada keseimbangan antara pemerintah sama wakil rakyatnya. Nah, itu salah satu alasan kenapa sistem parlementer di Singapura itu berjalan sangat stabil dan efektif banget tuh. Oke guys, jadi seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Kali ini aku bakal nanya kedua orang nih guys, yaitu ada Franz dan Rizky. Oke, untuk Franz dan Rizky, kita pertanyaannya tuh gimana sih tentang pembagian kekuasaan di Singapura? Dari Franz dulu kali ya, boleh dong Franz jelasin. Oke, jadi kekuasaan di Singapura itu dibagi menjadi 3 bagian, antara eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Jadi eksekutif itu adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Eksekutif ini dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya yang dibentuk anggota parlemen. Mereka bertugas melaksanakan undang-undang, mengatur kebijakan, dan mengurus segala hal pemerintahan sehari-hari. Kalau legislatifnya gimana tuh? Nah, kalau legislatif itu dipegang oleh parlemen Singapura. Legislatif berperan sebagai lembaga yang membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Parlemen ini bersifat satu atau unit negara. Jadi semua keputusan disahkan di satu lembaga. Oke, seperti itu ya. Boleh dong Rizky lanjutin bagian terakhirnya gimana sih? Nah, jadi bagian terakhir itu kita membahas tentang yudikatif pada kekuasaan hakim di Singapura sendiri. Nah, kalau di Singapura itu lembaga dijalankan oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court dan ada pengadilan yang ada di bawahnya. Nah, tugas itu adalah untuk menegakkan hukum serta memastikan semua tindakan pemerintah sesuai dengan undang-undang. Nah, yang menarik itu adalah kekuasaan hakim di Singapura itu bersifatnya independen, jadi tidak bisa dicampur oleh presiden dan perdana menteri serta parlemen.
Nah, dengan cara ini Singapura bisa nih mewujudkan keadilan secara objektif tanpa adanya tekanan politik itu. Wow, jelas banget ya pembagiannya. 3 kekuasaan berbeda tapi saling mendukung. Setuju banget nih Sam. Ini nih yang bikin sistem pemerintahan Singapura berjalan stabil dan bersih dan penyalahgunaan wewenang. Oke deh, sekarang pertanyaan terakhir nih untuk Ryan. Gimana sih sistem pemilihan umum di Singapura itu? Oke, Sandi. Nah, Singapura menggunakan sistem pemilihan yang disebut first past the post. Nah, sistem ini sederhana. Calon atau partai yang memperoleh suara terbanyak di suatu pemilihan langsung menang dan mendapatkan posisi di parlemen. Pemilu diadakan setiap 4 tahun sekali dan bahkan negara yang berusia 21 tahun ke atas punya hak untuk memilih. Berarti cepat dan langsung ya. Siapa suara terbanyak dia pasti yang menang dong. Betul, tapi di sisi lain, sistem ini membuat partai yang dominan lebih mudah mempertahankan kekuasaannya. Meskipun begitu, sistem FPTP tidak anggap efisien dan cocok dengan ukuran negara Singapura yang kecil. Pemilu ini diselenggarakan oleh Election Department, lembaga resmi yang berada di bawah kantor Perdana Menteri. Wah guys, seru banget loh guys pembahasan hari ini. Yang dimana dari bentuk pemerintahan sampai sistem pemilihan, semuanya udah kita bahas tuntas nih. Iya, dan kita juga bisa jadi tahu kenapa Singapura itu punya pemerintahan yang kuat, stabil, dan efisien. Oke guys, ternyata kita sudah sampai di ujung nih podcast kita nih. Aduh, terima kasih ya teman-teman buat teman-teman kita Izul, Frans, Rizky, Raihan, Yoga, dan udah ngasih penjelasan yang keren dan jelas banget nih hari ini nih. Terima kasih juga buat kalian yang udah setia buat dengerin podcast kita. Semoga episode kali ini bisa nambah wawasan kalian tentang bagaimana negara lain mengatur pemerintahannya. Oke guys, sampai ketemu lagi ya guys di episode. Dadah. Bye guys.